Oke, tolong yang di medsos ndak usah dibesar-besarkan. Mboten wonten nopo-nopo. Alhamdulillah sehat, ndak ada apa-apa. Nanti malah apa toh? Ndak ada apa-apa, nyatanya saya bisa datang ke sini, saya bisa ngaji nemuin jenengan. Nggih? Seneng. Ndak ada apa-apa. Ndak ada apa-apa. Nggih, niku nggih lumrah. Lumrah. Namanya orang jalan sekali waktu ya ada kesandungnya. Namanya orang makan sekali waktu ada kecokotnya, sekali waktu ada keseleknya. Nggih lumrah ngoten mawon. Nggih? Ya iya lumrah. Makanya ya semua pasti ada hikmahnya, pasti setiap peristiwa. Yang penting matur suwun dongane panjenengan, kula yakin itu juga karena doa panjenengan. Mene Sulastri, bahkan rasa sakit pun akan menjadi nikmat kalau datangnya dari yang tercinta. Betul? Ya Allah, kurang semangat, betul? Dicubit itu sakit, tapi bisa terasa nikmat bagi laki-laki tadi karena yang nyubit adalah Sampean kalau sudah bisa cinta sama Allah, dikasih rasa sakit, gak akan ngeluh, gak akan sambat. Sampean juga akan ngerasa nikmat meskipun dikasih rasa sakit. Terasa nikmat, koyok cubitane. Paham pora atau wong-wong ini? Berikutnya para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pentingnya kita berusaha untuk merayu Allah agar Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, meskipun ibadah kita biasa-biasa saja akan dianggap spesial dan istimewa. Ini penting. Karena yang hadir di sini ini rata-rata ibadahnya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang di bawah itu, bahasa Inggrisnya the ceketer. Sholat jarang bisa khusyuk, betul? Coba diingat-ingat Bapak Ibu, udah berapa kali sholat mulai takbiratul ihram sampai salam, sama sekali nggak ingat apa-apa kecuali hanya ingat Allah. Udah berapa kali? Gayane tok melungker-melungker, Allahu Akbar. Udah, kalau udah kayak gitu kabiro walhamdulillahi katsira, udan terus bosok kulbe sing wis gak karo-karo. Ya wis kayak gitu. Puasa ya kurang kualitas, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, apalagi qiyamul lailnya, tahajud juga jarang banget. Padahal tiap malam ya bangun, tapi nggak sholat, ngelilir 3 kali, cuma piece of the cure. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, ini orangnya jilbabnya warna hitam. Makanya penting Bapak Ibu bagi kita untuk merebut cintanya Allah. Kalau cintanya Allah sudah kita dapat, insya Allah nanti ibadah kita mudah diterima Gusti Allah. Nah sekarang pertanyaannya, di mana letak cintanya Allah? Yang paling gampang cara meraih cintanya Allah itu melalui kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Kalau kedua orang tua ridho, Allah juga ridho. Kalau kedua orang tua cinta, Allah juga cinta. Nah sebaliknya, wa suhtullah fi suhtil walidain.
Kalau kedua orang tua benci, Allah juga ikut membenci. Kalau kedua orang tua marah, Allah juga ikut marah. Para jamaah, hadis ini sering dipakai untuk nasihatin anak supaya berbakti kepada kedua orang tua. Enggak salah. Ya benar, hadis ini dipakai untuk nasihati anak agar anak tidak berani kepada kedua orang tua, agar anak tidak durhaka kepada kedua orang tua. Tapi sesungguhnya hadis ini juga menasehati kedua orang tua. Hai orang tua, kalau engkau pengen punya anak yang diridhai Allah, kalau engkau pengen punya anak yang dicintai Allah, maka cintailah anakmu, ridhoilah anakmu. Saya ulang, wahai orang tua, kalau engkau ingin mempunyai anak yang dicintai Allah, maka cintailah anakmu. Kalau engkau mencintai anakmu, maka Allah akan cinta kepada anakmu. Kalau engkau meridhoi anakmu, maka Allah akan meridhoi anakmu. Anak yang mendapatkan cinta dan ridha Allah pasti akan menjadi anak yang baik, pasti akan menjadi anak yang solih solihah. Sebaliknya, kalau orang tua membenci anaknya, Allah juga ikut membenci anak itu. Kalau orang tua murka kepada anaknya, maka Allah juga akan ikut murka kepada anak itu. Anak yang mendapatkan kebencian dan murka dari Allah gak mungkin bisa jadi anak yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau pengen punya anak yang baik, solih, solihah, anak yang bisa membanggakan, memuliakan orang tuanya dunia akhirat, jangan pernah membenci anak. Saya ulang, orang tua kalau ingin punya anak yang baik, solih, solihah, mulia dunia akhirat, orang tua jangan sekali-kali membenci anaknya. Kenapa? Karena kebencian orang tua kepada anak itu mendatangkan bencinya Allah kepada anak itu. Kebencian orang tua kepada anak itu mendatangkan murka Allah kepada anak itu. Bayangkan kalau anak itu dibenci Allah, dimurkai Allah. Jadi anak kayak apa? Kenapa kok sampai dibenci Allah, dimurkai Allah? Ini kesalahan orang tuanya. Gara-gara orang tuanya benci sama anaknya itu. Gara-gara orang tuanya murka sama anaknya itu. Halo? Paham nggih? Jadi tolong Bapak Ibu, zaman misalnya punya anak nakal, tolong jangan dibenci. Anak nakal kalau dibenci sama orang tuanya, nakalnya akan semakin menjadi-jadi. Tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal. Kenapa demikian? Karena anak itu enggak mendapatkan ridha Allah. Karena anak itu enggak bisa sambung sama ridha Allah. Kok enggak sambung? Terhalang oleh bencinya orang tua kepada anak. Sampean punya anak nakal, sampean kok benci, anak itu tambah nakal, makin nakal, tambah nakal, makin nakal. Karena dia jauh dari ridha Allah. Bahkan punya anak yang tadinya baik tapi dibenci sama orang tuanya, lama-lama anak ini akan menjadi nakal, 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 dan nakal karena dia terputus dari ridhane Gusti Allah. Tapi orang tua punya anak yang awalnya nakal, orang tua tetap memperhatikan, orang tua tetap perhatian, orang tua tetap memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak, nggak ada kebencian kepada anak. Nanti perlahan-lahan nakalnya anak ini akan menjadi hilang. Kenapa? Karena dia sambung dengan ridhone Gusti Allah. Paham Bu nggih?
Ini ada yang mulai krosoy, mulane anake nyonge kok tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal. Soalnya nyonge ki anyel karo bocah siji kuwi. Bu, Allah ya Karim. Pengen mulya uripe, bagus-bagus anak keturunane, kuncinya adalah memuliakan kedua orang tua. Berbahagialah yang masih memiliki dua orang tua lengkap, karena itu jembatan menuju surga, jembatan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bisa difahami omongan saya nggih? Jadi kalau ingin mempunyai anak keturunan yang baik, berakhlak mulia, kunci utamanya adalah memuliakan orang tua, membahagiakan orang tua, karena ini tidak gampang. Para jamaah, hidup ini kan gantian. Dulu sampeyan dirawat orang tua, sekarang sampeyan merawat orang tua. Nanti sebentar lagi sampeyan dirawat sama anak. Betul? Warga desa Kali Putih Sumberjo, pengumuman ini penting. Sampeyan semua ini kan akan menjadi tua. Sampeyan kabeh iki arep tuwa. Sapa sing nom terus? Mbah ra direken aku. Sampeyan kabeh ki arep tuwa. Tuwa lara terus. Yen wis ngono kuwi sampeyan dadi rumat-rumatane anak yang merawat. Makanya sekarang biasanya kalau ada orang ngomong kayak gini, "Mbak, aku nanti kalau udah tua nggak bakal ngerepotin anak, aku mau hidup sendiri." Apa orang tua kok nyusahin anak? Aku nggak mau nyusahin anak. Biasanya ngono ku wong tua anyaran. Begitu dadi wong tua tenanan, yang geder-geder. Aku melu sapa? Nyonge melu sapa? Nyonge melu sapa? Diingetin nama tetangganya, katanya nggak mau nyusahin anak. Tak tapuk lambemu. Geder-geder. Beruntungnya orang tua yang jadi rebutan anak. Anaknya semua pengen ngerawat. Ikut aku bu, ikut aku bu, ikut aku bu. Mak melu nyonge, mak melu nyonge, mak melu nyonge. Masya Allah senenge nggo rebutan anak. Betapa nelangsanya kalau ada orang tua yang anaknya nggak mau ngerawat. Masa anak 7 ngumpul orang tuanya udah dingkel-dingkel. Nyonge melu sapa? Ora ono sing jawab. Ora ono sing jawab, meneng kabeh. Ono sing jawab siji nganyel ke ati, melu sapa-sapa ya kena, sing penting aja melu nyonge. Halo? Allah ya Karim. Satu itu. Kedua, sampean dereng ningali medsos. Sampun. Ya wes. Masya Allah. Mboten usah diceritake wong wis ngerti no medsos. Kok dibolan baleni? Kok kronologi? Ndak ada kronologi apa-apa. Ndak ada kronologi apa-apa. Nggih, tolong yang di medsos ndak usah dibesar-besarkan. Mboten wonten napa-napa. Alhamdulillah sehat. Ndak ada apa-apa. Nanti malah apa toh? Ndak ada apa-apa. Nyatanya saya bisa datang ke sini, saya bisa ngaji, nemuin jenengan, nggih? Seneng. Ndak ada apa-apa. Cuman gini.
Jadi saya kan mau berangkat ke Banjarnegara, terus di masih perbatasan Bojonegoro Ngawi, itu ada perbaikan jalan. Nah kalau ada perbaikan jalan kan kendaraan gantian, nggih. Karena itu ada perbaikan jalan, akhirnya yo mobil-mobil yang dari arah sini berhenti, termasuk saya. Begitu mobil berhenti, dari belakang itu ada sopir truk besar yang tidur sambil nyopir. Gitu ceritane. Jadi saya posisinya mboten melampah, nggak jalan. Jadi mobil saya itu berhenti karena ada perbaikan jalan. Masa mau nyelonong? Di stop sama petugas yang bagian jaga di situ karena ada perbaikan jalan. Ya kita sebagai pengendara yang taat aturan ya harus berhenti, ngantri. Begitu berhenti belum sampai 1 menit, ternyata dari belakang itu ada sopir ngantuk yang disupiri truk besar itu. Ya karena ngantuk, mungkin gasnya diinjek, nyut, bres. Lah saya diseruduk dari belakang. Akhirnya mobil yang saya naiki kan ya terus nubruk mobil depannya. Belakang ringsek, depan ringsek. Alhamdulillah saya diselamatkan Allah. Kondisinya ya ini seperti yang jenengan lihat, utuh kok. Utuh, tetap manis. Ndak ada apa-apa. Niku nggih lumrah. Namanya orang jalan sekali waktu ya ada kesandungnya. Namanya orang makan sekali waktu ada kecokotnya, sekali waktu ada keseleknya. Nggih lumrah ngoten mawon. Nggih. Ya iya lumrah. Makanya ya semua pasti ada hikmahnya, pasti setiap peristiwa. Yang penting matur suwun dongane panjenengan, kula yakin itu juga karena doa panjenengan. Jamaah itu kan kepingin saya bisa hadir, nggih. Nah, otomatis keinginan jamaah agar saya bisa hadir itu kan sudah merupakan doa. Pengen Abah Anza bisa hadir di sini. Artinya ya Allah jangan dimatikan dulu makhluk itu. Agar bisa hadir ke sini kan gitu. Jadi berarti otomatis jenengan semua juga mendoakan saya. Matur suwun kepada seluruh pun aman jamaah. Matur suwun sangat. Nah, terus ini nogone kalau di medsos kan beritanya wis ndak karu-karuan. Akhirnya framing ya kayak gitu ya wajar. Hal semacam itu lumrah. Apapun ya komentar macam-macam ya lumrah. Namanya manusia itu ya ada yang seneng, ada yang ndak seneng. Nggih napa mboten? Sampai ono sing komen ngene. Itu mobil positif diberi koruptor ngono barang. Padahal nggih saestu sebenarnya yaitu mobil hadiah dari orang memang. Saya juga sudah minta maaf sama orang yang ngasih hadiah mobil itu. Ya, mobilnya memang dikasih orang. Saya kalau ada uang dipakai untuk bangun pesantren, untuk membiayai anak-anak. Alhamdulillah anak-anak santri di pesantren kami sekarang udah kurang lebih 3.000 sekian dan tetap semuanya gratis, bebas biaya. Tetap sampai sekarang. Jadi makan gratis, semua kitab yang dikaji untuk madrasah diniyah, untuk ngaji weton,
gratis, SPP nggak ada bayar, kitab-kitab yang dikaji di pondok semuanya disediakan, seragam untuk sekolahnya juga gratis, SPP-nya juga nggak ada bayar. Oke, mohon doanya nggih. Nah, niki mawon tasih anu Bu, tasih belum bisa masuk pagi semua yang sekolah formal. Jadi yang putri masuk pagi, yang putra masuk siang. Matur suwun untuk seluruh donatur yang ikut membantu, untuk panitia dan jamaah yang undang saya. Jenengan juga ikut bangun pondok kami. Jadi nanti di akhirat mudah-mudahan panitia dan jamaah semuanya ikut mendapatkan. Saya cuma maklar kok. Saya ini cuma maklar. Hakikatnya yang nanggung biayanya siapa? Allah. Nah, wasilahnya ada dari orang-orang baik yang dikirim Allah ke pesantren kami, orang-orang baik yang dikirim Allah untuk membantu saya. Ya termasuk panitia, termasuk penjenengan. Jadi monggo silakan. Kalau pengen tahu tentang saya dan tentang pondok, silakan datang ke pesantren kami di Desa Simorjo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Jadi kalau pengen tahu tentang kami, alangkah baiknya langsung datang ke pesantren untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan. Saya bahkan lebih seneng nanti jenengan misalnya datang ke pondok lihat, wah iki aku melu bangun, bener. Pancen jenengan melu bangun. Jadi benjing ning akhirat ono surprise Bu. Sama dikasih pahala sama malaikat, kaget. Malaikat, ini pahalanya siapa? Pahalanya ibu. Loh, saya enggak ngerasa punya amal ini kok. Ini bukan pahala saya. Ini begitu indah, saya enggak pantas nerima ini. Pantas banget Bu, ini memang punya ibu. Loh, amal saya yang mana? Ingat enggak dulu ada pengajian Abah Anzah? Oh ya. Lah ibu kan dikasih amplop sama panitia. Nah itu panitia santunan anak yatim. Ibu ngasih terus amplopnya dikembalikan ke panitia kan? Halo? Sudah apa belum? Hah? Sudah nggih? Nah itu Bu yang sampeyan sumbangkan ke panitia untuk santunan yatim. Itu nanti di sana ibu kaget. Duh, ini jadinya malaikat. Iya, ya Allah nyesel malaikat. Tahu kayak gini dulu aku nyumbangnya banyak. Rugi aku dulu cuma 5.000. Masih ada kesempatan, panitianya belum tutup kok. Nggih Bapak-bapak nggih. Nggih. Saya seneng kalau ada pengajian panitia terus ada memprioritaskan untuk membantu biaya anak-anak yatim. Karena saya sendiri juga begitu. Kurang lebih 600 sekian anak-anak yatim yang ikut kami. Mohon doanya nggih. Nah, mohon doanya. Loh, malah cerita gara-gara dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Boten nonton apa-apa lah. Apa pripun? Ya saya yang enggak gimana-gimana. Saya sehat alhamdulillah, selama masih diberi sehat, kuat, ya saya tetap ngaji. Walaupun sebenarnya saya disuruh istirahat. Tapi saya masih bisa jalan, saya masih kuat. Saya enggak mau mengecewakan panitia, mengecewakan jamaah. Bismillah. Oke, mohon doanya, Bu. Wes gara-gara dipaksa kon cerita kok eneng kronologi barang, enggak ada kronologi apa-apa. Wes donga dinonga muga-muga sedaya pinaringan wilujeng. Yes, muga-muga sederekane donya akhirat. Pun saiki sing nomor 2. Niki anune santunane yatim sampun napa dereng anune? Edarane sampun napa dereng? Dalem? Oh belum nggih. Oh soalnya tadi saya kan diaturi sama yang ikut saya, katanya Abah nanti ada yang diedarkan ke jamaah untuk anak-anak yatim. Ngoten nggih, leres nggih? Pundi panitianya? Leres nggih?
Kan untuk panitia, untuk anak-anak yatim sini gelers nggih. Ya? Loh, tadi ada informasi katanya mau ada penggalangan dana untuk anak-anak yatim. Oh, sampun dilebetaken ten kaleng. Berarti ini enggak usah penggalangan dana. Oh ya wes, berarti sudah cukup. Nggih. Ternyata sudah cukup, Bu. Kok gak nyaut ya? Ketara ora nyemplungi kuwi. Ketara ora nyemplungi kuwi. Mohon maaf ya panitia, yang tidak nyemplungi orangnya ndingkluk sekarang. Enggak berani menatap ke depan. Itu loh orangnya agak gemuk. Dan alhamdulillah semuanya sudah. Tuh ikhlas nggih dikasihkan panitia. Bu, supaya sampean punya belas kasih ke anak yatim itu caranya sederhana sekali. Cukup membayangkan bahwa anak yatim itu adalah anak ibu. Misalnya yang jadi yatim itu adalah anak ibu. Gimana rasanya? Halo? Paham pora tuh ini? Loh. Nanti insya Allah itu akan sangat membantu jenengan makin welas kepada anak-anak yatim. Ya kalau anak penjenengan masih ada kedua orang tuanya lengkap. Tapi bagi yang orang tuanya sudah tidak ada. Saya ini udah ya kumpulan saya dengan mereka. Gini Bu, nggih nuwun sewu. Saya cerita sedikit. Kalau lagi ada sambangan, orang tua nyambangi anaknya ke pondok. Paham sambangan Bu nggih? Nah, kalau lagi ada sambangan, ini santri-santri yang disambangi orang tuanya, Masya Allah seneng, berpelukan, gabyuk-gabyukan, ketawa-ketawa, terus duduk bersama, makan bareng. Ya Allah, riang, gembira, bahagia, berpelukan sama orang tuanya. Sedangkan anak-anak saya yang yatim di pojokan itu gini. Nggak kuat Bu menahan air mata. Masya Allah. Makanya kalau di pesantren kami ya anak-anak yatim ada prioritas. Jadi bukan hanya gratis biayanya, tapi insya Allah setiap bulan dikasih uang saku. Nah, yang nggak yatim kok iri, ya bapaknya suruh mati dulu. Dan sekarang yang pertama, mudah-mudahan semuanya ditolong terus untuk berikhtiar maksimal agar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya lewat memuliakan kedua orang tua. Nggih? Tuh. Intinya gini, jangan pernah menyakiti kedua orang tua. Muliakan, bahagiakan semampu kita. Dengan demikian nasib kehidupan kita akan ditata sebaik-baiknya oleh Gusti Allah. Intinya seperti itu. Udah gini aja Bapak Ibu para jamaah. Sekarang perhatikan sekeliling. Yang memuliakan orang tuanya, insya Allah hidupnya barokah. Tapi yang meremehkan orang tuanya, apalagi sampai menyakiti orang tua, bisa diteliti bagaimana nasib kehidupannya. Mungkin dia jadi orang kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah, tapi nggak mungkin ada kedamaian, nggak mungkin ada ketentraman, nggak mungkin ada keberkahan. Paham? Astagfirullahaladzim. Nah, ini timbal baliknya seperti apa? Orang tua kalau sukses dalam mendidik anaknya,
maka dia akan menjadi orang tua yang mulia dan dimuliakan oleh anak-anaknya. Orang tua yang gagal mendidik anak, maka dia akan menjadi orang tua yang hina dan direndahkan oleh anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami, boleh diteliti. Ada orang makin tua hidupnya makin enak, makin enak, makin enak, makin mulia, makin mulia, makin mulia, makin mulia. Rata-rata itu karena anak. Yang memuliakan orang tuanya itu adalah anak. Dibangunkan rumah sama anak, dibikinkan rumah bagus sama anaknya, diberangkatkan umroh sama anaknya, bahkan diberangkatkan haji sama anaknya. Semakin tua hidupnya semakin enak, semakin mulia. Kenapa? Karena dia sukses mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, ada orang makin tua hidupnya kok makin menderita, makin sengsara, makin menderita, makin sengsara. Rata-rata juga gara-gara anak. Dunyane dintekke karo anak. Tanah sawah dijualin sama anak, rumah dijual sama anak. Jatuh miskin, orang tua keleleran, gak diurusin sama anak. Itu juga kesalahan orang tua sendiri karena dia gagal mendidik anak-anaknya. Kroso wonge. Sekarang yang kedua, keinginan dari semua yang hadir di sini sama kok kayak saya, pengen bahagia, betul? Dunia sampai surga, amin Allahumma. Siapa sih yang pengen menderita? Siapa sih yang pengen sengsara? Gak ada, semua pasti pengen bahagia. Orang itu banyak duit, banyak harta, kaya raya, tapi hidupnya gak bahagia, rasa-rasanya percuma, gak ada guna, betul? Apalagi miskin gak bahagia. Itu bahasa Inggrisnya the nyonyor. Jadi orang kaya raya kalau gak bahagia percuma, apalagi miskin gak bahagia. Maka kalau prinsip saya, ibu bapak boleh ikut, boleh gak ikut, terserah. Kalau prinsip saya, biar kaya gak apa-apa, yang penting bahagia. Daripada miskin gak bahagia. Yang keploki kedonyan. Ndak sayang, ndak. Cocok napa mboten? Bapak maaf Bapak, sampeyan punya istri cantik, menarik, ayu, kemerusu, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenal, semok, kembelenak, kemontok, kementek-mentek, molek, kinyis, mengis, mentong-mentong, moblong, denok, debleng. Tapi enggak bahagia, percuma lah. Punya istri cantik, enggak bahagia, percuma. Apalagi istrinya jelek enggak bahagia. Itu bahasa Inggrisnya the nyenyek. Wis sakit-sakite wong lanang, apes-apese hidupnya laki-laki itu punya istri yang udah wajahnya jelek, akhlaknya jelek, cangkemnya jelek. Wis jan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Yes, kudu nuntun ning pasar sapi wae. Tuker tambah karo pedet. Makanya kalau saya prinsipnya biar punya istri cantik nggak apa-apa, yang penting bahagia. Setuju? Nah, dan bahagia itu wajib. Susah itu dilarang. La takhaf wa la tahzan. Hidup itu jangan takut, hidup itu jangan sedih. Loh kok dilarang? Ya gini, ini penting, tolong perhatikan. Orang takut itu karena yang dilakukan salah. Selama yang dilakukan benar, enggak ada rasa takut. Makanya sampean biyen sekolah rak diulangi, berani karena benar, takut karena ya Allah ra nyaut. Sing kono kae rupane ayu, tibake kok Berani karena
benar, takut karena salah. Makanya kita hidup ini nggak boleh takut. Orang takut itu kenapa? Karena yang dilakukan salah. Asal yang dilakukan benar, nggak ada perasaan takut. Sehingga tanda kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa susah. Semuanya dikembalikan kepada Gusti Allah. Susah itu dilarang. Kenapa? Gini sayang, dengerin dong. Orang susah itu karena yang dilakukan jelek. Asal yang dilakukan baik, gak mungkin orang itu susah. Orang melakukan hal yang jelek mesti susah, gelisah, cemas, khawatir. Orang melakukan kebaikan mesti tenang, tentrem, ayem, bahagia. Sehingga kalau pengen tahu yang kita lakukan itu baik apa jelek, teorinya sederhana. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Melakukan apa saja, kalau hati ayem, tentrem, gembira, bahagia, tenang, itu tandanya yang dilakukan baik. Melakukan apa saja kok hatinya gelisah, cemas, khawatir, susah, itu tandanya yang dilakukan jelek. Tolong dijawab semuanya yang hadir di sini tadi, mulai tadi siang sampai sekarang, maaf diajak bersolawat, berzikir, berdoa, ngaji, perasaannya susah apa bahagia? Gelisah apa tentrem? Karena yang dilakukan baik. Ini yang hadir di sini, nggak ada kelihatan wajah gelisah, wajah susah, nggak ada. Semuanya wajah cerah, semuanya wajah indah, semuanya wajah bahagia, semuanya wajah-wajah ahli surga. Yang nggak hadir di sini, ora ketoro nih utangmu, oke ora ketoro. Padahal pojok kayak kreditan belum lunas kayak. Tapi karena tempatnya di sini seneng, bahagia. Coba maaf, orang nyuri itu yang dilakukan baik apa jelek? Ada orang nyuri kok tenang, mesti gelisah. Mau nyuri itu tolah-toleh, cingak-cinguk, tolah-toleh, tingak-tinguk, betul? Nah, yang jawab betul berarti pernah. Ya Allah ya Karim. Ibu maaf ya, maaf sekali maaf. Ibu kalau sekali waktu qiyamul lail tahajud, maaf tak kasih sekali waktu soalnya potonganmu ora mungkin rutin tahajudnya. Kalau sekali waktu sholat malam, tolong perasaannya kira-kira kacau apa nyaman? Susah apa seneng? Gelisah apa tentrem? Cemas apa bahagia? Karena yang dilakukan baik. Coba orang lagi menggunjing, ngunek-ngunek ke wong rasan-rasan, mesti klesik-klesik. Apa iya? Katanya mau cerai. Lah ya kenapa? Anaknya udah 3 kok mau cerai? Nggak ada orang rasan-rasan pakai sound horeg gitu, nggak ada. Lah karena yang dilakukan jelek, ringkes. Kalau melakukan kebaikan, hati tenang, bahagia. Kalau melakukan hal yang jelek, hati cemas, gelisah. Ibu-ibu, sampean misalnya naik sepeda motor, dibonceng suami sendiri sama dibonceng suami orang, rasanya sama apa beda? Nah, berarti kebiasaan itu. Bukan ojek kok ini. Lebih tenang dibonceng suami orang apa suami sendiri? Siapa ngomong suami orang mau? Ya Allah. Bu, hati setiap manusia itu pada dasarnya baik.
Makanya kalau ada kebaikan, semua manusia setuju mengatakan itu baik. Sebejat-bejatnya orang, kalau tahu kebaikan pasti hatinya setuju. Kalau ada hal itu yang buruk, ya semua manusia setuju mengatakan itu buruk. Paham pora diomongin ngene iki. Wes alhamdulillah lek paham, alhamdulillah. Seneng banget. Makanya orang berbuat jahat, orang berbuat jelek pasti nggak ingin perbuatannya diketahui orang lain. Makanya dia sembunyi-sembunyi. Nggak ada pencuri bikin pengumuman, itu nggak ada. Pengumuman seluruh warga desa Sumberjo, tadi malam RT 4 ada yang kehilangan, itu saya yang nyolong. Nggak ada. Dia tahu kok kalau yang dilakukan jelek. Maaf, nggak ada koruptor mengadakan konferensi pers, itu nggak ada. Masa ono koruptor mengadakan konferensi pers, dikepung wartawan terus, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, anggaran ini sebenarnya banyak sekali tapi sampai ke bawah tinggal sedikit karena omprengnya saya untal. Nggak ada. Oh, orang melakukan kejelekan itu nggak mau diketahui banyak orang. Makanya dia sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang, ya dia malu kalau ketahuan orang. Tapi kalau nggak ada orang, dia baru beraksi. Sehingga maaf, maling, koruptor itu disimbolkan dengan binatang tikus. Kenapa? Ya karena perilakunya kayak sing banter, karena perilakunya kayak. Coba perhatikan, tikus itu kalau lagi banyak orang, kalau lagi ada orang, dia hanya riwa-riwi, selindas-selindi, mundar-mandir, kayak nggak butuh apa-apa. Karena ada orang. Tapi begitu nggak ada orang, kabel-kabel dikerokoti. Triplek dikerokoti. Halo? Nah demikian pula tikus yang berdasi, tikus yang melinti-melinti itu sama. Nah sekarang sebaliknya, mohon maaf sekali, mohon maaf. Orang berbuat baik itu hatinya setuju, hatinya senang. Maka dia senang kalau perbuatannya diketahui banyak orang. Sehingga penyakitnya orang beramal baik itu adalah ujub, sum'ah, riya. Membanggakan diri sendiri, pengen didengar orang, pengen viral, pengen disanjung, dan suka pamer. Saya ulang, orang berbuat baik itu hatinya seneng, hatinya setuju. Maka penyakitnya orang berbuat baik itu satu, ujub, membanggakan diri sendiri, gitu. Masjid ini dulu nggak kayak gini, dulu sepi masjid, sekarang kegiatannya rame, makmur, syiar, ya mulai aku jadi takmir. Dulu nggak kayak gini, ya desa sini itu dulu nggak begini, kan dulu kepala desanya bukan saya. Contoh, sekarang maju, siapa dulu kepala desanya? Ujub itu kan membanggakan diri sendiri. Maaf, itu apa itu? Ada pengajian nggak pernah datang. Kalau saya meskipun jauh datang terus saya kan ahli ngaji. Apa orang-orang itu nggak pernah puasa Senin Kemis? Kalau saya rutin tiap hari Senin saya nyenen, tiap hari Kemis saya. Itu namanya ujub. Apa itu? Duitnya banyak, gak pernah berangkat umroh. Kalau aku setahun bisa 7 kali aku umroh. Halo? Paham apa enggak ya ini dibilang kayak gini?
Nah, terus cari popularitas, pengen disanjung orang dan suka pamer. Oh, kalau baca Quran itu lagunya dingelek-ngelek ke, speakernya dibuanter ke, biar orang sekampung itu menilai dia ahlul Quran. Halo? Maaf. Yang suka pamer itu biasanya bapak apa ibu? Yang suka pamer itu biasanya bapak apa ibu? Lanang apa wedok? Oh ya lanang. Nah, lanang. Bapak yang suka pamer itu bapak. Bapak itu suka pamer. Bapak itu kalau punya baju bagus, apalagi bajunya baru, jalannya aja udah dijen. Itu bapak. Bapak itu kalau gelangnya banyak kerompong itu, kalau jalan itu, lambaian tangannya itu kerompong. Tahu, sholat aja iktidal habis rukuk ngangkat tangannya sami Allahu liman hamidah. Itu bapak. Ya bapak-bapak ini memang suka kayak gitu. Karena gelangnya banyak di pasar, ngenyang buah, nawar buah, itu bukan diem tangannya. Sekilo berapa bu? Gerombyang. Sekilo aja bu, gerombyang. Lah, penjualnya kan ya tersinggung toh, dipamerin gelang, pamer emas. Mentang-mentang punya emas gerombyang. Nah, penjualnya giginya dari emas. Makan jawabnya ya 25.000. Ini gigiku emas. Nganyel kayak. Apa meneh ke ibadah dipamer-pamer ke. Kecuali ada tujuan mendidik, mensyiarkan dan hatinya sudah ditata dengan baik. Lha ngene wong sing ngerasa setuju ya langsung komen ngene. Ya wis ngono kok bingung. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Itu artinya ayo bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah di tempat saya, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sampai sekarang azan itu masih pakai hayya 'alal falah. Di sini kabarnya gimana? Oh masih sama, ya. Tak pikir sembarang barang harganya mahal terus azan sini dirubah. Gitu. Ya saking pentingnya bahagia. Halo? Ya Allah ya kan. Loh, nanti ada kiat-kiat, ya Allah cuma waktunya nggak mencukupi sayangnya. Hah? Apa? Tambahi. Ya Allah. Oh ngajak lembur. Boleh kalau ngajak lembur. Sekarang gini, banyak orang yang nganggap, banyak orang yang nganggap bahagia itu ada pada harta. Makanya ada makalahnya begini. Hoi. Ya Allah. Bapak Ibu para jamaah, ada orang yang menganggap bahagia itu karena materi, sehingga rata-rata orang itu pengen jadi orang, gak tahu lihat kalau ada itu terbang. Helikopter romolak malik. Gak usah dilihat, beli lagi kalau udah lepas. Halo? Nih.
Karena nganggep bahwa bahagia itu dari materi, sehingga rata-rata orang itu pengen jadi kaya. Betul? Yang hadir di sini loh semuanya pengen kaya, dari wajahnya kelihatan. Nggak ada orang pengen miskin. Miskin nggak apa-apa, malah ringan, enteng, nggak banyak beban. Aslinya itu bukan orang sabar, itu ngempet. Ya kelihatannya senyum tapi ya kudu njotosi wong itu. Iya. Semuanya ingin kaya karena menganggap bahwa kekayaan itu ada pada materi yang berlimpah, padahal salah. Kekayaan itu adalah al-qanaah. Kalau pengen kaya, kata orang Jawa, harus punya NIP, nerima eng pandum. Jadi kalau hidup ini kita bisa menerima pemberian Allah, ati bisa nerima, mulai saat itu sampean jadi orang kaya. Walaupun kelihatannya miskin, tapi hatinya menerima, kaya itu sesungguhnya. Walaupun kelihatannya banyak harta, kaya, tapi hatinya enggak nerima, ngerasa kurang, miskin itu sejatinya. Maka kalau ditarik definisi, siapakah orang kaya itu? Orang kaya itu orang yang hidupnya merasa cukup. Siapakah orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang hidupnya selalu merasa kurang. Halo? Punya duit 10 juta merasa cukup, kaya itu orang. Punya duit 10 miliar merasa kurang, miskin itu orang. Paham apa enggak ini ya? Loh. Ini kono ya iso bantah. Ya enak punya duit 10 miliar nerima. Ngeyel ae kok dikasih contoh kok. Jadi orang kaya itu orang yang hidupnya ngerasa cukup, nggak ngerasa kurang, nggak gerangsang. Orang miskin, orang yang hidupnya selalu merasa kurang. Itu orang miskin sesungguhnya. Bisa difahami? Bapak Ibu para jamaah, kaitannya dengan yang di awal saya sampaikan tadi, rezeki yang dikasihkan Allah ke sampean itu baru contoh. Yang sesungguhnya nanti sesudah itu sampean dikasih rezeki sama Allah itu kayak dikasih contoh. Ini loh contohnya. Suka apa enggak? Kalau sampean suka, ditambah terus sama Allah. Kalau sampean ngerasa cocok, dilanjut tambah terus sama Allah. Tapi kalau sampean enggak suka, ngerasa enggak cocok, ya di stop. Makanya kalau dapat rezeki itu enggak usah lihat nominalnya. Sedikit enggak apa-apa, wong contoh. Contoh kan enggak harus banyak. Masa contoh harus banyak? Ya enggak lah. Ada penjual genteng, nawarin dagangannya genteng. Bawa genteng 2 kan ya cukup. Masa genteng 2 trek dibawa semua? Paham apa enggak ini ya? Toh kaya dengan miskin itu apa bedanya? Cuman dikit toh. Kaya itu bukan tanda orang baik, miskin bukan tanda orang jelek. Kadang masyarakat kita itu jahat. Orang kaya dianggap orang yang disayang Tuhan, disayang sama Allah, sehingga dikasih banyak rezeki. Orang miskin dianggap orang kualat. Salah. Banyak loh orang yang tampilannya di dunia kaya raya, tapi sesungguhnya itu cara Allah untuk menyengsarakan dia. Cara Allah untuk memasukkan dia ke neraka. Banyak kok orang yang tampilannya di dunia miskin, padahal itu cara Allah untuk mengantarkan dia menuju surga. Maka hati-hati dengan kekayaan. Kekayaan itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Sekali waktu tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi jembatan yang membentang di atas lautan, membelah lautan menuju daratan
untuk keselamatan. Itu gambaran bahwa harta kekayaan itu bisa menjadi jembatan yang mengantarkan kita menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, sekali waktu tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular besar, ular raksasa yang menyaplok-nyaplok. Demikian pula harta kekayaan kita bisa menjadi ular yang akan menyiksa diri kita sendiri. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Coba bandingkan, sebenarnya orang kaya sama orang miskin itu bedanya cuman dikit kok. Orang kaya makan lauknya sate, orang miskin makan lauknya tempe. Sate sama tempe bedanya kan cuman di lidah sama tenggorokan. Nggak lama berapa detik itu mampir lidah tenggorokan, begitu masuk bleng, yang sate yang tempe sama. Apalagi kalau udah keluar persis. Apakah kalau malam makan lauknya sate terus pagi keluarnya disujeni renteng-renteng gitu, ditusui renteng-renteng, kan enggak kan? Pernah yang malamnya makan sate terus pagi keluarnya ronce-ronce gitu. Yang kaya bajunya 300, yang miskin bajunya 5, yang dipakai juga sama-sama 1. Apa kalau miskin bajunya cuma 5, yang dipakai 1, kaya bajunya 300, sekali pakai langsung 7? Edan. Paham apa enggak tuh ini? Ya Allah. Yang miskin minumnya juga pakai gelas, yang kaya minumnya pakai drum, gentong, tandon. Itu yang miskin, maaf, kuatnya hanya bisa beli kasur, harganya murah, udah robek-robek masih dipakai tidur. Semalam tidurnya 8 jam, ngorok kok. Yang kaya itu spring bednya harganya 700 juta, mentul-mentul, mendut-mendut. Kalau tidur tolong ditimbang ilernya dapat berapa ember. Yang miskin tanahnya sempit, nggak luas, kalau makan pakai sendok. Nah, terus yang kaya tanahnya luas, itu kalau makan pakai eskavator, pakai sekrop.